Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak orang tertarik kepada Islam karena kelembutan hati. Datang seorang laki-laki bertamu ke rumah Imam Al-Hasan Al-Basri. Sampai ke ruang tamu, dia tanya, "Mana Hasan Basri?" Hasan Basri sedang berada di kamar. Sampai di kamar, dia tengok Imam Hasan Basri sakit. Di sudut kamar ada ember menampung air. Imam Hasan Basri, ya, itu air nampung di pojok kamar itu nampung dari mana? Ada air bocor dari atas. Itu yang bocor dari atas itu apa? Kata tamunya, rumah saya di atas. Lalu apa itu? Kalau nggak salah itu air WC saya bocor. Hasan Basri, sudah berapa lama kamu nampung air ini? Ishruna sana, 20 tahun. 20 tahun kau tidak pernah komplain, Hasan Basri. Agama apa yang mengajarkanmu lembut begini? Saksikan Hasan Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam Hasan Basri nggak pernah bawa pedang, ayo masuk Islam. Kalau nggak aku pancung, aku sunat kau 2 kali. Imam Hasan Basri tidak pernah mengajak dia, masuk Islam. Kalau tidak mati masuk neraka. Masuk Islam karena kelembutan hati orang. Kalau sudah kau rebut, nyawanya dia berikan. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milik Islam. Maka menjadi dai adalah menyentuh hati orang, bukan menyentuh otak orang, bukan mengasari perasaan orang, tapi membawa orang ke jalan Allah. Ada masanya sabar. Oh, tapi jangan anggap nanti sabar-sabar semua. Ustadz, bolehkah saya berzina? Boleh. Ustadz, anak Ustadz dilarikan orang, sabar. Ustadz, istri Ustadz dilarikan orang, enggak apa-apa. Itu bukan sabar, goblok. Ada masanya kita marah. Kapan Nabi marah? Nabi marah, merah matanya ketika dia tengok orang tidak sholat berjamaah. Saat itu dia marah. Layan tahiyatna, mereka yang meninggalkan sholat berjamaah. Layan tahiyatna, berhenti. Jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan sholat berjamaah. Kalau tetap kalian sholat di rumah sendirian tidak berjamaah, la uharriqanna alaihim buyutahum, akan kubakar rumah mereka. Tapi sedikit marahnya, lebih banyak mengajak. Sholatul jamaati tafdulu sholatul fadhi bisab'in wa 'ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri, 27 derajat. Kita adalah dai, merangkul bukan memukul, mengajak bukan mengejek. Kalau ada yang tidak sesuai, nasihati orang di belakang, bukan di depan orang banyak. Penghuni neraka, orang nggak benar. Kalau kau nasihati dia di belakang, kau sedang memperbaiki dirinya. Kalau kau tunjuk dia di depan orang banyak, maka saat itu kau sedang mempermalukan dirinya. Menjadi dai perekat umat, mestilah dia memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang. Yang terakhir, yang kelima, dai perekat umat mengajak dengan perbuatan. Lisanul hal, ucapan, perbuatan. Berapa banyak ucapan kita batal karena perbuatan. Lisanul hal, perbuatan. Afsah min lisanil maqal. Perbuatan lebih menyentuh daripada ucapan. Oleh sebab itu kalau dai mengajak sholat berjamaah, dia lebih dulu sholat. Nabi ngajak sholat malam, kakinya bengkak. Hatta tatafattar qadamahu, sampai kakinya bengkak. Kenapa kakinya bengkak? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Karena dibaca Nabi surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ustaz Somad pernah kaki bengkak? Pernah. Kapan? Waktu ke Mekah. Sholat naik pesawat. Artinya apa? Sempat-sempatkan. Sholat duha. Ustaz pernah sholat duha? Enggak, ngajak aja. Sholat duha. Marilah tahajud. Sempat-sempatkan. Kalau tidak sempat, 2 rakaat pun jadi. Tapi jangan sampai tidak sama sekali. Kenapa? 2 rakaat di tengah malam, di tengah sunyi, mungkin itu yang akan menolong engkau dari neraka jahanam, daripada berdebat sampai habis liur, sampai habis suara. Boleh jadi itu hanya hawa nafsu, dan dia hanya menjadi debu-debu yang ditiup angin. Ambil debu, ambil tepung, letakkan di tapak tangan, hembus, tak bernilai di hadapan Allah. 2 rakaatmu di tengah malam munajat, tak ada orang tahu. Tapi
kalau sholat tahajud jangan sampai streaming. Ini ada orang mau sholat tahajud pasang tiang dulu. Orang sholat tahajud dia tempat sujud, dia enggak. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rusak amal kita. Bahwa kita mengupload, sudahkah Anda sholat tahajud? Bagus. Yuk sholat tahajud, yuk. Bagus. Keutamaan sholat tahajud, bagus. Tapi menunjukkan diri, menceritakan, kita khawatir masuk dalam kategori sum'ah, masuk dalam kategori riya. Oleh sebab itu maka beramal, berbuat, tapi sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya kadang malu ketika saya ceramah di Medan, dipersilakan sama tuan rumah makan. Ustaz Somad silakan makan, kami pun makan. Ada bapak polisi, Pak Kapolsek, matanya ngelihat saya terus. Saya lihat dia lihat saya. Saya lihat lagi, lihat, jangan-jangan mau nangkap saya. Habis itu saya tanya, Pak Kapolsek nggak makan? Mohon maaf Pak Ustadz. Kenapa Pak? Saya puasa sunat. Astagfirullah. Hari Senin di sekolah dia puasa sunat. Padahal yang selalu ceramah Ustaz Somad, mari puasa sunat, mari puasa sunat. Ustaz nggak puasa. Untung saya ada alasan. Ustaz nggak puasa, musafir. Betapa malunya kita. Ternyata yang beramal itu adalah, pernah ada satu bapak-bapak nanya, Ustaz Somad, ya boleh nggak kalau saya sholat tahajud 20 rakaat? Kenapa bapak nanya? Tadi malam saya 20 rakaat Pak Ustaz. Astagfirullah. Jamaah bukan ustaz, bukan ustazah, tidak CMA. Sholat tahajud dia 20 rakaat. Tapi Nabi cuma 13. 20 rakaat baik. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat tahajud, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad. Sholat dia dari maghrib, dari isya sampai subuh, tidak berhenti sholat. Imam Ahmad bin Hanbal sholat menghatamkan Al-Quran dari isya sampai subuh, tidak dihitung rakaatnya. Oleh sebab itu maka hukumnya mubah, baik, bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 5 ciri dai perekat umat. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah di tempat lain, ciri dai perekat umat ada 7, berarti ilmu dia lebih banyak daripada saya. Tapi ada pula ustadz yang ceramah, ciri dai perekat umat 3, bukan berarti ilmu dia lebih dikit, waktu dia lebih pendek daripada saya. Apa maknanya? Jangan memandang orang, mengkerdilkan orang, tapi membesarkan orang. Lihatlah orang besar, kita kecil. Kalau tidak nampak orang besar, pakai kaca pembesar. Kalau kita melihat orang kecil, saat saya melihat adik-adikku yang kecil, apa kata saya? Kau masih muda, dosamu belum banyak adik. Saat saya melihat dai yang sudah tua, bapak, amal bapak sudah banyak, aku belum tentu bisa seumur bapak. Melihat ibu-ibu, amal ibu banyak, ada 3 amal ibu yang belum pernah dan tidak akan pernah bisa aku lakukan. Apa dia? Mengandung, menyusukan, melahirkan. Kalau ada yang coba ngetes, coba. Kalau ada laki-laki yang ingin macam ibu, ambil kelapa 1, ikat di perut 9 bulan 10 hari. Kalau ada yang mau coba-coba melahirkan, telan jeruk itu bulat-bulat, keluarkan bulat-bulat. Kalau ada yang mencoba ingin menyusukan, pulang dari sini ambil anak bayi, letakkan susu. Saya pernah ngetes, gak mau anak saya. Artinya apa? Banyak perbuatan yang mereka lakukan dan kita tidak pernah bisa melakukannya. Pandanglah orang dengan pandangan kebesaran. Saat itu kita akan merasakan kita kerdil, tak ada apa-apanya. Tapi kalau kita melihat orang kecil sepele, apa ente? Nyamuk ente, lalat ente, maka kita merasa diri kita besar. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sebesar biji sawi. Saya ceramah di YouTube, ada video ceramah saya didengar oleh kucing. Di YouTube ada ceramah, tapi di Batu Licin bukan kucing, rusa-rusa pun ikut mendengar ceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang mendatangkan rahmat insyaallah.
Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah penutupan seminar tadi? Ustadz Somad, adik kelasnya Dr. Hatta tamat di Maroko. Apa isi ceramahnya tadi? Ada 5 ciri dai perekat umat. Apa yang 5 itu? Aku tak ingat. Rekamannya ada insya Allah. Bagi yang sudah dapat rekamannya diupload, jangan lupa like and share untuk menebarkan dakwah. Tapi dengar dulu. Banyak juga jamaah ini, Ustadz, ceramah Ustadz sudah saya share. Udah kamu dengar? Enggak, saya ingin dapat pahala nge-share aja. Download buku 99 tanya jawab sholat, 37 masalah populer bid'ah 33 tanya jawab kurban, 30 fatwa Ramadan. Baca, fotokopi, cetak, print, bagi ke kawan-kawan sebagai amal jariah. Dapat video, share. Itu salah satu juga untuk meredam aliran keras, radikal, dan lain sebagainya. Karena kita adalah wasatiyah garis tengah. Tidak terlampau ke kiri, tidak terlampau ke kanan. Menghindari eka dan eki. Eka ekstrim kanan, eki ekstrim kiri. Mudah-mudahan kita senantiasa di tengah. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik umur perkara adalah pertengahan. Ceramah juga begitu. Kalau kultum terlalu pendek, kuliah 7 menit. Kalau sampai 2 jam terlalu panjang, sampai orang mengantuk. Yang paling tepat adalah 1 jam. Inilah ceramah, cuma 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Ditutup dengan doa. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'alna min du'atik. Jadikan kami orang-orang yang menyeru manusia ke dalam jalan-Mu ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, satukan antara hati kami, kama allafta baina qulubi anbiya'ika aw awliya'ik, sebagaimana Kau satukan hati para nabi dan wali-walimu untuk menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansurna wansuril muslimina fi kulli makan. Tolong kami dan tolong kaum muslimin di seluruh penjuru dunia ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina. Wa fi Rohingya, yang sedang terzalimi di Rohingya. Min masyarikil ardi ila magharibiha, dari belahan timur bumi dan baratnya ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan yang dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati kami ridha, taufik, hidayahmu, sehingga kami dapat beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan para santri-santri kami anak-anak yang saleh dan salihah. Minal hafizin wal hafizat, menjadi para penghafal Al-Quran. Minal mujahidin wal mujahidat fisabilik bi amwalihim wa anfusihim, menjadi para mujahid di jalan-Mu, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma a'inna, tolong kami, ala zikrika, supaya kami senantiasa berzikir mengingat, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.